Nah, sekarang kita juga harus menyadari kita tidak bisa lebih tinggi dari Tuhan dalam segalanya, walaupun dalam metode legal ground, kalau teman-teman yang pernah tes power dengan saya, kalian merasakan bahwa seakan-akan kita itu seperti Tuhan gitu. Kadang ada tahap tertentu menentukan mati hidup orang gitu ya. Memang seriusnya seperti itu. Tetapi untuk bisa seperti itu ya harus ngalami tadi penderitaan. Makanya kalau tim-tim yang belum pernah merasa menderita itu, saya kadang kapan ini jatuh ini, kapan orang ini jatuh. Yang saya bahas itu, kita harus mengalami kehancuran kebanggaan lahiriah. Apa sih yang kamu banggakan? Kalau tadi saya bahas tentang pelet tadi ya, para wanita ini, berarti kan dia membanggakan entah kecantikannya, atau kalau cowok ya tampangnya. Pokoknya yang membuat dia bangga merasa diperhatikan gitu. Terus, nah ini yang bisa nanti akan diruntuhkan, dihancurkan. Tuhan sendiri yang menghancurkan. Itu kalau dia nanti akan ada di dalam rencana Tuhan sebagai para pengantin. Gitu. Nah, saya tidak tahu apakah ini berlaku untuk semua orang. Apakah para tamu tidak akan menjalani? Mungkin saja. Mereka dibiarkan gitu kan. Tapi kalau dia pengantin, dia akan menjalani kehancuran. Saya mengalami kehancuran harga diri. Ya tadi dihina terang-terangan sampai sekarang. Sampai beberapa hari yang lalu, sampai saya merasa wah ini sejauh ini, satu, Tuhan tidak membela saya, setan menyerang saya, ya saya akan membela diri saya sendiri. Dengan cara apa? Ya putus pertemanan. Karena berkaitan dengan kehendak bebas. Kehendak bebas itu tidak bisa diintervensi oleh Tuhan, Pak, tapi bisa digerakkan oleh setan. Jadi dia berkehendak bebas ingin menghina saya. Tuhan apakah menghalangi dia? Tidak. Selama ini saya jarang sekali menemukan Tuhan itu menghalangi kehendak bebas orang lain ya. Kalau kehendak bebas saya seringkali dihalangi Tuhan. Saya ingin A, B, C, Tuhan menghalangi. Tapi saya lihat orang-orang ini itu kayak dibiarkan. Menghina saya itu dibiarkan. Saya belum pernah melihat orang-orang yang pernah menghina saya itu dihukum Tuhan. Terus terang saya belum melihat. Saya sejak dulu hanya berpikir gitu ya, yang minimalnya apa sih dari hukuman Tuhan kepada dosa-dosa penghinaan ini? Ya minimal malulah, dipermalukan. Jadi begitu Elsa berkembang, ya mereka dipermalukan. Dipermalukan. Tadi yang menghina saya dengan suruh beli Megapro itu, dulu ketika kasus 2019, kalau teman-teman tahu, ya dia terang-terangan gitu kan, menghinanya terang-terangan. Yang diserang apa? Kerohanian saya. Tapi kemarin saya ketemu, ya dia nampaknya mulai ramah. Oh, apakah dia sudah mengaku salah atau gimana? Aku nggak tahu. Mungkin dari atas, ini dugaan saya sih. Dari atas sudah memberi mandat. Kita harus lebih lembut kepada ET, mungkin begitu ya. Dia menyapa lebih dulu, berarti kan dia ya pasti ada perubahan lah dari sikap 2019. Gitu. Kemarin kakak ipar saya meninggal, ya dia bela sungkawa gitu. Tumben. Ya itu, jadi dari dosa-dosa kutuk bersalin ini, pola dosanya itu ya kita alami. Ada yang ingin berkuasa melebihi yang seharusnya. Salah satu yang berkumpulkan saya sekarang ya tentang ET feminim gitu. Siapa perempuan yang bisa dipercaya oleh Roh Kudus mewakili Ima atau mewakili Sang Hawa gitu di dunia ini? Kalau saya mewakili Haya, membangun konsep Haya, siapa yang membangun konsep Hawa? Konsep kehidupan, ibu kehidupan. Kalau pengalaman saya sebagai lelaki adalah saya mengalami kehancuran lahiriah, stres. Makanya saya bingung ini, apakah perempuan ini harus mengalami stres seperti saya?
mesake gitu kan, kasihan gitu. Tapi kalau pakai cara saya ya itu polanya begitu. Jadi dia tidak bisa hanya sekedar cinta kepada saya atau tertarik kepada saya gitu. Harus ada kehancuran lahiriahnya. Ini yang saya pergumulkan, sulit sekali gitu. Kasihan gitu. Berarti dia nanti harus, kalau ikut pola saya ya, harus kehancuran ini, kehancuran itu baru mau. Nah itu bagi saya agak sakit hati ya. Artinya kan aslinya dia tidak cinta saya, tapi dipaksa Tuhan untuk mau dengan saya. Kalau pakai cara atau penderitaan-penderitaan yang saya alami gitu. Karena saya dulu juga tidak mau di atas Tuhan. Wegah, ora sudi. Kenapa? Ya tadi penderitaannya seperti itu. Begitu saya buka grup ini 2011, wah, entah bagaimana orang-orang itu menjauhi saya, menghinanya terang-terangan. Fisik dihina, ekonomi dihina, kerohanian dihina. Saya lulus lama juga dihina, bodoh. Karena ada yang ngomong, wah Mas Ed itu pintar, terus dia ngomong, wong pintar lulusnya suwe lah gitu loh. Jadi kan dia menghina kan. Dia merasa nggak senang kalau ada yang ngomentari saya cerdas. Langsung disahut, yura mungkin lulusnya suwe kok cerdas, wih goblok mendina gitu. Yang ini menghina saya tentang Mega Pro tadi ya ini orangnya.